Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman seorang gadis yang pernah mendapatkan perilaku kiriman santet dari mantan kekasihnya yang membuat dirinya itu sempat seperti orang gila. Nah, ini kesaksian dari keluarganya yang menyampaikan cerita ini ke channel Sunyi Sepi ini. Nah, sebut saja namanya Sari. Sari yang waktu itu berusia 20 tahun dengan kekasihnya yang waktu itu masih menjadi pacarnya atau kekasihnya, sebut saja namanya Randy. Nah, Siska dan Randy ini mungkin pacaran menurut kabar orang tuanya. Keduanya itu menjalin hubungan itu semenjak Sari itu lulus sekolah. Keinginan dari Randy yaitu ingin menikahi Sari. Tapi dari pihak keluarga Sari, karena melihat latar belakang dan juga kelakuan Randy yang sedikit, ya mohon maaf, bukan menyepelekan perilaku orang, tapi melihat dari perilakunya Randy, dari sopan santunnya, atau dari latar belakangnya, Sari ini tidak mau dianggap sebagai orang yang sebagai penalu. Tidak mau dianggap sebagai penalu ya dikarenakan Randy ini golongan orang kaya, sementara Saleh ini orang-orang biasa. Nah, dengan keadaan seperti itu membuat orang tuanya Sari ini merasa tidak pantas untuk anaknya. Nah, Sari pun demikian. Sari merasakan dirinya itu selalu mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak baik dari Randy. Dan apalagi ketika Sari itu pernah sesekali itu main di tempatnya Randy, itu mendapat perlakuan dari orang tuanya atau keluarganya juga itu kurang mengenakan. Ya mungkin faktor ekonomi, faktor derajat itulah yang membuat Sari itu merasa direndahkan di keluarganya Randy. Nah, satu ketika Randy ini ingin mengajak Sari bertunangan atau ke jenjang yang lebih serius, karena keadaan dan perilaku dari Randy dan seluruh keluarganya ini, orang tuanya tidak menginginkan anaknya itu menjadi sebagai hanya sebagai penalu atau sebagai orang yang tidak berguna di keluarganya Randy. Ya tidak maulah, sebagai orang tua itu tidak mau anaknya itu direndahkan. Nah, akhirnya orang tuanya ambil kesimpulan kalau Sari itu tidak ingin dijodohkan oleh Randy. Itu alasan ketika waktu itu orang tuanya itu menolak Randy yang waktu itu ingin mengajak tunangan atau mengikat. Menolaknya orang tuanya Randy ini ternyata tidak membuat Randy ini putus asa. Sampai dari keluarganya Randy itu pernah datang dengan membawa beberapa bingkisan, termasuk kalimat-kalimat yang membuat orang tuanya Sari itu semakin direndahkan. Yang diantaranya, ya mohon maaf, kurang apa anakku? Harta ada, mobil ada, rumah pun sudah ada. Kurang apa anakku sehingga kamu menolak dia untuk anakmu? Kamu ini apa? Nah, dari perlakuan keluarganya Randy itulah akhirnya orang tuanya semakin yakin kalau Sari itu tidak pantas untuk Randy. Apalagi ya sebaliknya, Randy itu tidak pantas untuk anaknya itu Sari. Nah, kejadian itu akhirnya membuat keluarganya itu, orang tuanya Sari itu, bapaknya itu ambil keputusan secara mutlak. Mohon maaf, kalau
Sari itu tidak pantas untuk keluarga Bapak. Sari ini hanya orang biasa yang tidak lebih dari orang-orang lainnya. Cantik tidak, anggun tidak, biasa saja. Apa yang dibanggakan dari Sari? Kata orang tuanya menyampaikan ke keluarganya Randy. Bukannya orang tuanya menolak, tapi sekali lagi orang tuanya Sari menolak Randy itu berdasar dari fakta realita yang mereka hadapi dan laporan dari Sari kalau perilaku dari keluarganya Randy ini membuat derajat atau merendahkan Sari dan juga keluarganya. Nah, inilah yang melatar belakangi akhirnya Sari itu menolak Randy dan juga orang tuanya itu menolak Randy. Nah, singkat ceritanya, setelah penolakan itu ternyata berimbas pada Sari. Semenjak keputusan orang tuanya yang menolak pinangan dari Randy memang pernah sesekali datang. Itu setelah 1 bulan orang tuanya itu menolak untuk menerima Randy. Randy itu pernah datang sesekali, tapi kedatangan Randy waktu itu memang dirasa aneh karena tak seperti biasanya. Randy itu membawa bingkisan berupa jajanan dan juga air minum. Yang setahu orang tuanya dan setahu Sari, kalau setiap kali datang itu tidak pernah membawa satu bingkisan yang siap saji. Itu tidak pernah. Tapi ya karena orang kaya, kata orang tuanya Sari, karena orang kaya setiap kali makanan ataupun barang-barang yang diberikan oleh Sari itu selalu Sari yang membeli. Jadi seolah-olah itu dengan uangnya Sari itu sebagai pesuruh. Jadi setiap kali keinginan Randy untuk memberikan lebih itu dengan cara menyuruh Sari. Nah, ini perilaku ini yang membuat orang tuanya waktu itu melihat Randy dengan membawa bingkisan oleh tangannya sendiri itu dirasa aneh. Tapi keanehan itu tidak membuat orang tuanya itu curiga. Nah, setelah bingkisan itu dikasihkan ke Sari, termasuk minuman juga yang ditinggalkan oleh Randy, dan itu memang diserahkan oleh Sari, kata Randy ngomong sama Sari, katanya, ya mohon maaf, saya tidak bisa bawa apa-apa, hanya sekedar bingkisan kecil saja buat kita makan bersama. Nah, waktu itu Sari ini memang makan bareng dengan Randy. Nah, setelah kejadian itu ternyata yang dialami Sari itu setiap malam itu mengalami kejadian seperti orang yang ego memanggil-manggil nama Randy. Itu awalnya. Hari pertama setelah kedatangan Randy yang 1 bulan setelah penolakan, malam harinya itu Sari mengiku-iku tentang nama Randy. Itu hari pertama. Nah, keduanya, perilakunya Sari yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya rajin puasa, yang tadinya mau berangkat kerja, perilakunya itu mulai berubah. Dari kebiasaan dia yang setiap kali pagi itu berangkat bekerja, yang sebelumnya itu selalu membantu orang tuanya, ini perilakunya itu seperti anak yang malas, anak yang tidak semangat dalam hidupnya, merasa hidupnya itu kayak orang yang malas lah, sungkan. Jadi untuk melakukan aktivitas apapun itu pikirannya itu seperti kosong. Yang dilakukan Sari itu hanya menatap satu foto di kamarnya, yaitu fotonya Randy yang waktu itu belum dikemasi oleh orang tuanya Sari dan termasuk Sari.
melihat perilaku anaknya yang cenderung berubah. Nah waktu itu pikiran orang tuanya, itu kedua orang tuanya, dikiranya kalau Sari itu ya mungkin sedang ada tamu atau datang bulan, makanya perilakunya itu ya kayak gitu. Mungkin juga karena terputusnya hubungan antara Sari dan Randy, Sari ini masih kebayang-kebayang Randy karena hubungan mereka itu ya cukup lama. Tapi kembali lagi, sifat Sari yang beberapa hari setelah kedatangan Randy ini memang perilakunya itu benar-benar membuat orang tuanya itu semakin keheranan. Bukan hanya ngigo tentang Randy, bukan karena malesnya perilakunya anaknya itu Sari terhadap malesnya perilaku Sari yang sehari-hari biasanya membantu orang tuanya, tapi satu sifat yang membuat orang tuanya benar-benar sempat keheranan, itu Sari dikenal anak yang solehah, itu tidak pernah membentak-bentak orang tuanya, apalagi menolak setiap kali orang tuanya menginginkan atau memerintah Sari. Itu tidak pernah sekalipun Sari itu menolak. Nah itu ketika orang tuanya, yaitu ibunya, pingin Sari itu membantu membelikan minyak goreng, itu dengan nada keras, tidak mau, beli saja sendiri. Nah orang tuanya sebagai ibu yang dibilang seperti itu merasa ngelus hati, merasa hatinya itu seperti tersakiti. Nah kejadian itu orang tuanya tidak berpikir aneh-aneh, ya kala itu pikirannya kembali ke sifat datang bulan. Mungkin orang yang lagi datang bulan itu bawaannya emosi. Itu awal kali Sari itu membentak orang tuanya, yaitu menolak ketika disuruh ibunya. Jelang sorenya, ketika ibunya meminta Sari untuk mengangkat jemuran pakaian yang dijemur oleh ibunya tadi pagi, yang biasanya itu Sari itu membantu. Ketika orang tuanya meminta bantuan Sari untuk mengangkat jemuran, itu bilangnya itu juga seperti benar-benar bukan Sari. Jemuran siapa? Angkat aja sendiri. Dan itu dua kali orang tuanya itu benar-benar merasa sakit hati lah. Sakit hatinya itu ya sejak kapan Sari itu membentak. Nah malam harinya ibunya itu cerita ke bapaknya, Pak, Sari kenapa? Kok sekarang perilakunya kok bentak-bentak ibu, disuruh menolak terus. Apa Sari ini sedang datang bulan? Nah ibu tanyakan saja. Nah mendapatkan saran dari bapaknya, ibunya ini akhirnya menanyakan ke Sari, Hari, apa kamu ini sedang datang bulan? Enggak, saya enggak datang bulan, saya baik-baik saja, enggak apa-apa. Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa kamu enggak ibadah? Nanti. Jadi jawabannya itu selalu nanti. Nah, melihat perilaku yang seperti itu semakin lama itu membuat aneh, benar-benar membuat sesuatu yang orang tuanya itu seperti kehilangan cara bagaimana merubah anaknya yang perilakunya yang tadinya sopan, yang tadinya mau membantu orang tuanya, yang tidak pernah membentak, terus tidak pernah dan tidak pernah kepikiran yang namanya hubungan, pacaran. Apakah ini dampak dari hubungan itu terputus? Terus pekerjaannya juga terbengkalai. Dia tidak mau lagi berangkat bekerja. Setiap malam pikirannya hanya Randy. Ini orang tuanya mulai bingung. Kekhawatirannya itu ketika memuncak, itu ketika 1 bulan lamanya. Kondisinya Sari itu benar-benar sangat berubah, hampir 180 derajat. Jadi kondisinya Sari itu berbanding arah. Yang tadinya baik perilakunya buruk, yang tadinya sopan perilakunya ugal-ugalan, yang kata-katanya halus, perilakunya berubah menjadi kasar. Nah semenjak kejadian itu, orang tuanya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dihadapi atau dialami oleh anaknya itu Sari. Lewat bantuan tetangganya, lewat bantuan teman-temannya,
mencoba untuk membujuk Sari agar kembali berangkat kerja, agar perilakunya bisa kembali normal. Tapi semua usaha dari orang tuanya mengajak teman-temannya Sari datang ke tempatnya itu tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Justru mereka semua teman-temannya Sari itu mendapat perlakuan yang tidak baik. Karena apa? Salah satunya dibentak Sari, disiram air pakai Sari, diperlakukan oleh Sari itu seperti mengusir teman-temannya. Sampai dalam 1-2 bulan lamanya orang tuanya meminta teman-temannya untuk membantu Sari. Nah, salah satu temannya itu menceritakan kalau pengalaman yang dialami seperti Sari ini biasanya, mohon maaf kata anak itu ngomong ke bapaknya, anak bapak yaitu Kak Sari itu sepertinya kena guna-guna. Nah, waktu itu orang tuanya mendengar kata guna-guna itu sempat kaget, tidak mungkin, anak saya kan rajin ibadah, anak saya kan baik. Tapi kan bapak lihat sendiri, keadaan Sari itu berubah. Keadaan Sari itu tidak seperti yang saya kenal, kata temannya yang ngomong ke bapaknya. Nah, mendengar penjelasan dari temannya Sari ini, teman anaknya, akhirnya orang tuanya itu mencari informasi lewat praktisi, lewat orang pintar. Nah, di situ diberikan jawaban dengan cara memberikan nama dan juga foto Sari ke paranormal. Itu dari kata paranormal, katanya itu kalau Sari itu sukmanya diikat. Rohnya atau semacam batinnya itu seperti diikat, yang membuat dirinya itu tidak bisa mengontrol badannya, mengontrol jiwanya, sehingga perilakunya itu semuanya itu berubah. Sementara sifat baik yaitu sifat rohanianya, sifat kebatinannya atau sukmanya itu seperti sedang diikat. Nah, diikatnya pun bersamaan dengan satu nama yaitu Randy. Nah, mendengar penjelasan dari orang pintar atau dukun ini, orang tuanya Sari itu datang ke tempatnya Randy dengan berani. Tapi alhasil karena tidak ada bukti yang mengkaitkan perilaku berubahnya Sari itu atas apa yang dilakukan Randy. Tidak ada bukti. Ya hanya orang tuanya hanya bisa pulang dengan tangan kosong, hampa. Tidak ada jawaban. Walaupun secara jelas dari kata dukun itu kalau Sari itu sukmanya itu diikat oleh seseorang yaitu Randy. Tapi Randy tidak mengakui. Nah, singkat ceritanya, setelah hampir 2 minggu lewat praktis ini tidak ada hasil juga, justru malah menambah parah kondisinya Sari yang seperti orang itu setengah waras, hampir gila. Ya gak gila gimana, sering ngomong sendiri di dalam kamar, sering mengurung diri. Setiap kali orang tuanya nonton TV-nya pun akan dibanting oleh Sari. Jadi ketika mendengar keramaian di rumahnya sendiri, Sari itu tidak betah, tidak nyaman. Nah, orang tuanya bingung, ini harus bagaimana cara ngadepi anak saya gini. Ada apa ini, ada apa ini. Akhirnya ibunya mempunyai saran ke suaminya, Pak, coba saja Bapak tanya ke Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai ini mau bantu kita. Kita ini orang tidak punya, kata ibunya Sari. Nah, setelah mendapatkan saran dari istrinya, suaminya itu mendatangi Pak Kiai. Pak Kiai, saya minta tolong. Apakah benar anak saya itu kena guna-guna, yang melakukannya itu Randy? Nah, Pak Kiai itu menjawab, kamu jangan pernah seudon dulu. Toh itu tidak ada bukti yang mengatakan kalau anak bapak yang mengalami gangguan mental, perilakunya berubah. Itu jangan pernah sesekali menuduh seseorang melakukannya. Apalagi terhadap Randy. Karena tidak ada bukti. Nah, waktu itu Pak Kiai setelah mendengar penjelasan dari bapaknya Sari, satu persatu digali informasi kebenarannya. Sebentar Pak, saya mau ke belakang dulu, mau sholat dulu. Saya mau coba cari tahu kebenaran apa yang sebenarnya dialami oleh anak bapak yaitu Sari.
hampir setengah jam lebih, kurang dari 1 jam, Pak Kiai ini keluar dari kamarnya. Setelah Pak Kiai ini menunaikan sholat, menunaikan ibadah, wirid, dan sebagainya, Pak Kiai ini keluar menemui bapaknya Sari, menceritakan benar apa kata praktisi sebelum bapak kesini. Itu memang sukmanya Sari itu diikat oleh seseorang yang bernama Randy. Lah terus gimana Pak Kiai untuk melepaskannya? Ya untuk melepaskannya, kata Pak Kiai itu, kita hanya bisa berdoa. Berdoa semoga apa yang mempengaruhi perilakunya Sari itu anak bapak bisa sedikit demi sedikit itu bisa hancur, bisa lebur. Ya udahlah Pak Kiai, pokoknya saya minta tolong bantu anak saya biar kembali normal. Nah setelah itu Pak Kiai ini sama bapaknya Sari ini kan pergi. Nah setelah kedatangan Pak Kiai ini, Sari ini langsung diruqyah oleh Pak Kiai. Nah saat diruqyah ini ternyata benar dugaan kalau Sari itu diikat sukmanya itu terlihat dengan lilitan benang yang ada di dalam sukmanya, itu terlihat jelas kalau sukmanya Sari itu benar diikat. Nah ini dengan bantuan doa, dengan keyakinan Pak Kiai ini mencoba untuk melepaskan sukma itu. Nah tapi proses untuk melepaskannya, Pak Kiai ini sempat kayak orang bertarung, kata orang tuanya. Itu menggunakan gerak-gerak tangan, seperti menggunakan tenaga dalam, sehingga membuat apa yang mempengaruhi kondisinya Sari, yang memang di dalam tubuh Sari itu sudah ada yang namanya penunggu. Nah penunggu itu dikarenakan dari mana? Asal muasalnya dari makanan yang waktu itu dikirim ke Sari, yang Sari juga memakannya, Randy pun memakannya. Nah itu setelah kejadian tersebut barulah orang tuanya sadar kalau ternyata apa yang pernah dia katakan terhadap Randy itu kadang membuat Randy itu sakit hati, yang membuat perilakunya itu nekat sampai dirinya itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Sari. Nah tapi setelah ketahuan bahwa itu adalah pelakunya Randy, semakin kesini semakin membenci Sari, sampai akhirnya singkat ceritanya Sari ini setelah sadar, kurang lebihnya itu hampir 3 bulan lamanya disadarkan atau dibantu lewat terapi Pak Kiai ini, walaupun beberapa faktor itu kadang ada kendala, tapi ya syukur alhamdulillah Sari itu bisa kembali normal dan akhirnya mempunyai jodoh lagi dan sudah mempunyai anak. Nah inilah kejamnya perilaku sandat, perilaku orang yang tidak menerima kalau kenyataan hidup itu memang sudah ada yang mengatur. Kalau kita kepingin sesuatunya itu kita bisa dihargai, hargailah diri kita sendiri sebelum menghargai orang lain. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, yang komen, dan juga terima kasih banyak untuk para pemirsa pendengar channel Sunyi Sepi ini. Semoga kedepannya lebih menghibur dalam kami bercerita. Akhir kata, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.